Sampean semua kalau sudah masuk umur 40 tahun, posisinya masuk umur 40 tahun, sudah meninggalkan umur 40 tahun, maka fawasil amala sholihi bilaili, sampean sambung sering beraktivitas ngamal pada malam hari atau siang hari. Yang biasanya jarang-jarang sholat malam karena sudah umur 40 tahun ke atas, ya sekali-sekali sholat malam. Li'annal waqta qad qaruba ila liqa'illahi. Waduh. Li'annal waqta karena sune waktu qad qaruba iku teman-teman par apa waktu ila liqa'illahi marang ketemu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok sampean setelah umur 40 tahun disuruh sering-sering amal? Karena sebentar lagi sampean mau bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mau maghrib katanya. Mau maghrib, mau buka puasa ya. Umur 40 tahun, kalau badadang kurang 40 tahun, Pak. Berapa, Pak? Oh, lebih. 9 ya. Fakot koruba ila liqa'illahi, maka sesungguhnya telah dekat datangnya ya perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam ya tetap ya walaupun 1-2 rakaat ya kalau malam sholat. Kenapa kok pertanyaannya kenapa kok umur 40? Ini ada yang muda umur 40 ya. Umur 40 itu biasanya apa ya, matang-matangnya umur 40 itu sudah melewati masa muda, harus kelewat masa-masa muda udah kelewat. Umur 40 tahun itu sudah tidak muda lagi. Ini bisa dikatakan umur 40 tahun itu usia dewasa. Dewasa, Pak. Pemuda dewasa kamu. Alias berkibaran dahan. Nah, iya. Umur 40 tahun itu umur dewasa. Maka dawuhnya Allah wa ballighi arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ya. Lupa saya. Ni'matallati an'amta alayya wa ala walidi wa an a'mala sholihan ila akhiri. Enggak tahu ayatnya. Kalau sampean itu sudah dewasa, maksudnya sudah dewasa itu umur 40 tahun, terus sampean berdoa, ya Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, ya Allah, auzi'ni, tunjukkan aku an ashkura, untuk mensyukuri nikmat yang engkau telah berikan kepada kami. Ini selama 40 tahun ini kita sudah 40 tahun ini kita sudah diberi banyak nikmat. Ini umur 40 tahun itu krusial. Kok umur 40 tahun kok bentuknya begitu-begitu aja? Ya sampai nanti ya begitu-begitu aja. Pokoknya sampai umur 40 tahun kok ya biasa-biasa aja, standar, kaya juga enggak, miskin juga enggak, segitu-gitu aja, nanti sampai mati ya sebegitu aja. Makanya ini sudah lewat 40 tahun, yang agak serius ibadah ya, pokoknya kalau malam ya minimal sholat witir lah 1 rakaat, minimal sholat witir 1 rakaat. Ini orang umur 40 tahun itu punya kecenderungan untuk beramal semangat. Amalnya semangat. Tapi cuma modal semangat, nggak pernah dijalankan. Cuma jadi kalau sudah masuk umur 40 tahun itu semangatnya menggebu. Besok saya mau tahajud, saya mau sholat duha.
ternyata itu hanya daftar keinginan. Hanya daftar. Nah, daftar saya mau ini, setelah itu ini, baca wirid ini. Itu semuanya itu hanya daftar keinginan. Tidak ada dilaksanakan. Maka udah nggak usah kebanyakan daftar keinginan. Minimal setiap hari sholat witir 1 kali saja. 1 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak duha macam-macam. 1 rakaat saja kalau malam. Ya. Nanti takutnya kalau sampean pengen A, B, C, D itu cuma jadi daftar keinginan. Daftar keinginannya banyak. Nah, ya. Pokoknya krusial ya, umur 40 tahun ini krusial. Yang sudah lewat, Gus saya ini sudah lewat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak apa-apa, masih ada, masih 40. Masih wilayah 40. Pokoknya begitulah ya. Ini malah kadangnya ada yang ngomong begini, Gus umur 40 tahun itu puber kedua katanya, begitu katanya. Nah, aneh barang itu ya. Tapi yang paling pas umur 40 ini memang umur yang paling matang. Matang kalau sampean 40 kok ibadahnya standar ya nanti sampai nanti ya standar. Sampai 40 kok kayaknya standar ya sampai nanti ya standar. Maksudnya gimana Gus, nggak bisa kayak enggak. Ya pokoknya sampai kecukupan saja. Ya tapi alhamdulillah pokoknya standarnya umur 40. Maka kalau sekarang 40, 1, 2, 3 yang serius. Yang serius. Karena sebentar lagi kita akan mengalami perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapannya jelas ya. Sampean innalillahi gitu beredar. Kayaknya udah siap beredar nih kayaknya. Romannya. Udah naik sama malaikat Gus. Iya. Diperpanjang. Ya. Kenapa kok 40 tahun li annal waqta qad qaruba ila liqa'illahi azza wa jalla. Sudah dekat masa atau sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal falaisa amaluka ka'amali man kana syabban walam yudayyi syababahu. Falaisa mongko ora ana amaluka apa amal ira ka'amali man iku kaya amali wong kana kang ana apa men syabban iku enom. Karena sampean sudah 40 tahun, sampean kalau diajak urusan amal dengan yang masih muda pasti berbeda, kekuatannya berbeda. Makanya tadi itu, kalau sudah tua 40 ke atas itu nanti jadinya hanya daftar pengen ini, tapi nggak dijalankan. Nah, daftar ya, karena amal ibadah kita tidak seperti amal ibadah orang yang masih muda. Kalau orang muda semangatnya luar biasa. Walam yudoyi lan orang nyia no sabah bahu ya. Itu baknya 2 atau 1 Pak? 2. Sabah bahu ya. Wa nasyatohu wa anta qad dayya'ta sababaka wa nasyataka wa lam yudayyi. Lagi-lagi amal kita yang sudah 40 ke atas itu tidak seperti amal ibadah orang yang masih muda. Semangat wa lam yudayyi, dan belum pernah menyia-nyiakan sababahu, menyia-nyiakan masa mudanya, wa nasabahu, lan nasab itu artinya apa ya? Satset, ketangkasan. Kalau bahasa Indonesianya ketangkasan. Jadi berbeda. Kalau masih muda itu semangat cepat. Nah, makanya kalau udah tua itu semangatnya ada, tapi ya Mbak Dadang itu kalau ada semangat, tapi ya semangat doang, nggak jalan. Bendel kosmos. Nggak jelas ya.
Semangatnya ada, semangat doang, modal semangat. Maka saya warning yang belum 40 ini yang serius. Kalau sudah memasuki masa umur 40 itu krusial. Kalau begitu ya begitu-begitu aja. Bagi yang belum ya. Tapi kalau sudah lewat 40 ya sudah. Yes, bismillah mulai sekarang serius. Ibadahnya serius, kerjanya juga serius. Wa anta qad daya'ta sababaka wa nasabaka. Wa anta utawi sira qad daya'ta iku teman-teman nyiak-nyiakno sababaka wa nasabaka. Sedang dirimu telah menyia-nyiakan masa mudamu dengan masa mudamu dan semangatmu. Jadi kita kadang ketika muda ngomongnya nantilah kalau sudah tua saya tobat. Barang sudah tua mau tobat sudah tua. Nah gitu ya. Loyo. Sukanya kan muda kaya raya, muda poya-poya, tua kaya raya, mati surganya badadang itu masuk surga. Oh enak ya. Memang slogannya enak ya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati ya. Itu slogan nih, semangat slogan. Tidak apa-apa kalau dibuat semangat, tidak apa-apa. Maka serius, pokoknya nggak usah banyak angen-angen, nggak usah banyak angen-angen. Udah jalankan saja. Pokoknya setiap malam sholat witir 1 kali. Ini nggak usah banyak-banyak. 1 rakaat. Enggak 2 rakaat, enggak boleh witir kok 2 rakaat. Pokoknya kalau witir itu 1 atau pokoknya ganjil ya. Ya 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah ini kalau nggak dijalankan ya nggak praktek ya nggak bisa. Pelan-pelan ya. Walau 1 rakaat. Dan habis itu nanti ngopi lagi, ketawa-ketawa lagi, nggak apa. Umur 40 loh ya, tak ingatkan umur 40 yang sudah lewat umur 40 ya sudah. Pokoknya bismillah ngelakoni sak tuk-tuke. Jadi banyak Kanjeng Nabi Muhammad diutus jadi Nabi juga umur 40. Maka 40 itu umur-umur yang matang. Jadi matang semuanya, matang sudah siap ketemu siapapun siap, hidup bagaimanapun siap, ditaruh mana saja pun siap. Itu umur-umur 40 matang. Jadi enggak minderan, enggak enggak gampang ya, itu umur matang ya. Hab annaka turidul jiddah ya, turidu al jiddah walakin la tusaiduka. Hab becik ngira-ngira sira annaka ing stune sira. Turidu iku ngarepake sira al jiddah ing sregep bersungguh-sungguh. Walakin lan tetapine ora lakin la tusaidu. Lan tetapine ora saat nulungi ya, nulungi ing sira al quwa ing kekuatan fa'mal mongko ngamalo sira ala qadril khalika ing ngatasi sak kadare tingkah sira. Wa hab annaka perkirakan bahwa kamu ingin bersungguh-sungguh. Sampai lu kira-kira ya itu tadi itu semangat bersungguh, akan tetapi kekuatannya sudah tidak bisa membantumu lagi. Sampean umur 40 maunya puasa Senin Kemis, ternyata ya tadi itu kekuatannya sudah berbeda. Akhirnya sampean hanya punya daftar keinginan, pengen tahajud, pengen witir, pengen puasa Senin Kemis, pengen duha. Daftar keinginannya sudah 1 buku sendiri.
Nanti saya kalau umur 40 mau begini. Banyak ada nanti saya kalau haji, kalau umroh, saya akan sholat di sini. Nah itu daftar keinginan. Pas haji malah belanja ke pasar. Pas umroh malah jalan. Nah, biasa itu daftar keinginan. Yang ada hanya daftar keinginan. Maka tidak usah banyak-banyak. Pokoknya sampai tiap hari sholat witir 1 kali. Tiap malam. Tidak usah banyak-banyak. 1 kali rokaat, 1 rokaat, bukan 1 kali, 1 rokaat. Jadi biar konkret. Kita itu banyak teori tapi nggak konkret. Kalau membahas teori ini tapi nggak konkret. Ngomong di sana ngomong pekerjaan, di sana ngomong pekerjaan. Belas nggak ada yang nyangkut. Nggak konkret namanya gitu. Iya. Ini ngomong pekerjaan, ini ngomong nggak konkret, nggak ada yang dieksekusi. Nah, itu namanya akhirnya malah bikin pikiran itu tambah stres. Nah, maka udah pokoknya peluang berapapun lolos satu itu sudah top. Maka sampean punya daftar keinginan banyak itu kalau nggak dieksekusi 1 nggak konkret. Sampean pengen sholat malam ya nggak usah yang banyak-banyak, 1 rakaat saja, eksekusi, lakukan. Itu ya. Jadi pas. Jadi antara apa namanya pemikiran dan perilaku itu sejalan. Wa anta innaka turidul jidda walakin la tusa'idul quwa bil fa'mal ala qadri khalika. Jadi sampean pokoknya beramal wa'mal ala qadri khalika, beramal sesuai dengan dirimu, kemampuanmu. Ya sudah, ndak usah ngoyo. Sampai umur 40 tahun, 50 tahun kok pengen sholat taraweh 50 rakaat. Itu ngoyo. Sudah umur 50 tahun mau sholat gayanya mau sholat taraweh 50 rakaat. Sudah 8 itu sudah bagus. Gus kok 8 nggak pada umumnya, sampai kalau 20 malah kencang-kencing terus. Nah, sudah standar aja kalau mau 8. Nggak usah gaya-gaya. Sudah dengan kecuali sampai sudah badan kuat. Taraweh 20 terus. Tarawehnya 20. Nggak tahu di diskon apa enggak. Warafi'il baqi. Waraqi ya. Apa ini? Raqi itu menutup apa? Nambeli ya, nambal ya. Waraqil baqi lan nambal siro al baqi kang al baqi ya ing sekerine. Maksudnya sampean kalau sudah berumur 40 tahun ke atas, sudahlah beramal sekedarnya semampunya. Jangan terlalu ngoyo, jangan dipaksa. Yang penting ikhlas. Karena pasti standarnya nggak bakal sama dengan yang anak-anak muda yang soleh, standarnya nggak akan sama. Maka itu udah semampunya. Cuman waroki bahagia dan tambahlah atau tutuplah kekurangan yang tersisa. Jadi sampean punya kekurangan tersisa dengan apa? Bidikri, dengan zikir. Jadi maka tambahi. Sampean beramal ya sholat 5 waktu ya sudah, itu ya standar, nggak usah yang aneh-aneh. Tapi ditambahi sholat witir 1 rakaat. Kalau tambah ya qobliyah Pak. Ya kalau sempet ya kalau sempet lagi ya tahajud. Kalau sempet. Cuman ditutup dengan zikir. Kekurangan-kekurangan itu loh. Maka saya sering ijazahkan. Pokoknya sehari tidak usah banyak-banyak. Baca istighfar 100, baca sholawat 100, continue. Nggak usah gaya-gayaan baca 10.000, nggak usah. 100 kali saja, yang penting 41 hari rasakan. Sudah nggak usah, rasakan sendiri nanti. Tapi jangan putus ya, jangan putus. Udah nggak usah banyak-banyak.
Nanti kalau sampean belum 41 hari kok 01 ya mulai dari 0. Sekarang semua ini tanggal berapa ini? Tanggal 10. Mulai besok tanggal 11 sampai istighfar 100 sholawat sampai 41 hari. Kok pas 31 hari lupa nggak baca, mulai dari 0 lagi. Mulai dari 0 lagi. Kok sudah lulus 41 hari, nanti rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Jangan, ini pasti berbeda-beda. Rasakan sendiri. Sensasinya dirasakan sendiri. Ini kalau tidak dieksekusi ya nggak kerasa. Kalau cuman kata Gus Wahid setiap hari baca istighfar 100 kali, sholawat 100, nanti rasanya begini. Ya sampai nggak bisa merasakan, wong belum pernah. Coba baca, nanti rasakan sendiri rasanya. Karena nggak sama, karena tidak sama. Ya udah rasakan sendiri. Sampai nikmati sendiri, sampai rasakan sendiri. Nah ini kalau tidak dieksekusi nggak bisa. Jadi hanya dengar cerita. Maka saya kan ngomong sering, kita itu mengalami perilaku kejadian ini kadang hanya katanya begini, wong hidup itu enggak katanya kok. Hidup itu tidak katanya kalau nggak makan itulah lapar, katanya. Praktek sendiri jangan makan. Gitu loh. Biar tahu ngerasain lapar. Oh, hidup kok katanya. Jadi hidup itu bukan katanya. Maka carilah jawaban bukan dengan pertanyaan, dengan menjalankan. Kalau nggak dijalankan ya nggak ketemu. Nah, kita itu sukanya ya ngaji itu bener, ngaji itu bener. Sampai akan dapat pengetahuan. Tapi kalau tidak dijalankan ya nggak kerasa. Paham ya? Paham nggak kira-kira ini? Paham. Ngaji bener, pengetahuannya tambah, yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Tapi kalau tidak praktek ya nggak tahu rasanya. Itu ya. Praktek walau sedikit-sedikit nggak apa-apa. Wa'mal, maka beramallah sesuai dengan keadaan dirimu dan tambahlah kekurangan-kekurangan dengan zikir, tambah zikir. Fa innahu la syai'a, fa innahu mongkostune kelakuan la syai'a ora ono. Ashalu minhu, ashalu iku luwih gampang minhu saking ketimbang ma to zikir yumkinuka ya. Kang kongang apa zikir fi halil qiyami ing dalem tingkah ngadep wal qu'udilan lungguh wal maradilan loro wal ittijailan turu miring. Nah, maka beramalah kita itu sesuai keadaan diri kita masing-masing dengan ditambah yang kurang-kurang itu dengan zikir, istighfar, sholawat, syukur dengan zikir la ilaha illallah. Pokoknya yang sampean kalau nganggur baca sholawat, kalau nganggur baca istighfar, itu aja udah, ndak usah yang aneh-aneh, yang panjang-panjang, kepanjangan malah nggak hafal. Guayanya mau zikir panjang, ternyata waduh lupa lagi, buka handphone lagi, tutup lagi, baru setengah lupa lagi, wah malah malu-maluin. Sudah, astagfirullahaladzim, udah itu aja, nggak usah panjang-panjang. Maka daunnya Kanjeng Nabi itu, orang manusia yang paling nikmat atau yang paling nyaman nanti itu ketika dibuka amalnya, dia itu paling banyak baca istighfar. Nanti buku catatannya dibuka, ternyata yang paling enak, paling nyaman, paling nikmat itu hamba yang paling banyak baca istighfar. Dan kalkulasi sendiri, sampai setiap hari dosanya berapa, tutup dengan istighfar. Wa yumkinu, gitu ya. Maka fa innahu la syai'a asyal. Tidak ada yang paling mudah ya. Asyal itu apa? Gampang, mudah. Karena tidak ada sesuatu yang lebih mudah daripada zikir. Kenapa? Zikir itu sampean berduduk, berdiri ya zikir, duduk ya zikir, sakit ya bisa
Zikir. Tidur tengkurap ya zikir, tidur melumah ya bisa zikir. Oh, zikir itu paling gampang. Modalnya cuman mulut doang, nggak modal apa-apa. Nggak ada suaranya, ya nggak apa-apa, yang penting zikir ya. Terus lanjutannya apa ya? Fahada ashhalul ibadatiyah. Fahada ashhalul ibadati. Fahada mengko utawi iki yo mau zikir ku ashhalu iku paling gampang apa al ibadati pira-pira ibadah. Wa ya utawi ibadah allati kang itu apa? Qala ya. Qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wal yakun lisanuka rabban bi dzikrillah. Wal yakun becik ana sira. Becik ana apa lisanuka lisan ira rabban iku teles ya bi dzikrillah kelawan nyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir, sebab berzikir meyakinkan melakukan dalam keadaan berdiri bisa, duduk bisa, sakit bisa, tidur bisa, macam-macam. Nah, zikir itu lebih mudahnya ibadah. Maka dawuhnya Kanjeng Nabi, jadikan lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar banyak. Sudah lewat umur 40 tahun, istighfarnya dikebut aja udah. Nah, ya sudah mau, ya itu tadi, kalau sudah 40 tahun lewat itu ya kesananya itu ya begitu-begitu saja. Bisa mau yang ini, tapi harus lebih serius. Wa ayu du'ain utawi endi-endine doa, au dzikrin utawa zikir sahula kang gampang. Alaika ngatasi sira. Doa dan zikir yang mana saja silakan pilih. Yang paling mudah menurutmu, yang paling gampang apa? Istighfar, gampang apa enggak? Gampang. Sholawat, gampang apa? Gampang. Udah enggak usah yang zikir yang panjang-panjang, malah kebulat-bulat. Udah enggak tahu artinya, malah mutar ya. Buayanya pengen ini Gus, ini ada namanya Sayyidul Istighfar. Baca ini. Baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa balik. A'udzubika min syarri ma wa'udzubika, enggak selesai. Sudah enggak usah panjang-panjang. Astagfirullahal. Ini sudah itu beres. Wa ayu du'ain au dzikrin sahula alaika. Fawatib alaika. Alayya apa alaika, Pak? Alaihi. Fawatib alaihi. Fa inna ma'tadahu minallah, ya bener ya. Wa ayu du'ain au dzikrin, maka doa dan zikir pilih mana saja yang menurutmu paling mudah. Yang paling mudah apa? Pasti tahu lah kita ya. Fa inna ma'tadahu minallah, maka madadahu berkesinambungan atau istiqomahkan itu yang sampai dizikirkan itu loh, jangan gonta-ganti. Kita tidak sekarang ini, besok ini gua itu gonta-ganti, tidak usah aneh-aneh, sudah bagus. Istighfar sama sholawat sudah, nggak usah gonta-ganti. Maka kalau sampean sudah pilih zikir mana yang paling gampang bagi mulutmu, sampean baca istighfar, baca sholawat itu sambil kerja bisa, sambil tidur, mau tidur bisa. Kemarin saya itu di kondang ditanya, ini nggak apa-apa ya, sudah tua semua loh. Gus, kalau mau ini boleh nggak baca sholawat? Boleh, nggak apa-apa. Paham ya, berdedang ya? Boleh. Jadi semangat kemarin barang boleh. Wah, berarti nanti saya mau baca sholawat, nggak apa-apa. Yang penting kalau kelamaan takutnya nanti nggak jadi, nggak apa-apa, boleh.
Jadi bu, boleh. Maka sampai mau ngapa, yang penting jangan di dalam kamar mandi. Oh, semangat terus ngawur kamar mandi sholawatan. Jadi mandi sambil sholawatan. Allah, jangan. Tahu ada tempat dong, tahu tempat ya. Boleh sampai sholawatan di mana, yang penting jangan di kamar mandi. Sampai pilih yang mana. Setelah sampai tahu pilihan yang paling mudah bagimu yang mana, maka tadi kan sudah, daripada sampai milih bingung, tak pilihkan ya, tak pilihkan istighfar sama sholat. Sudah itu istiqomahkan, pokoknya sehari 100. Kalau sudah 41 hari lewat, sampai mau nambah sehari 200, 300, 400 terserah, tapi istiqomahkan dulu selama 41 hari 100 kali. Oh, itu udah, nggak usah bayar. Nah nanti kalau sudah lewat 41 hari terserah, mau sampai tambahin 1000 lah, 2000, 10.000, nggak apa-apa. Nah, dong ini 41 hari nggak ketemu kok. Baru 30 lupa, nggak jadi lagi, ngulangi lagi. Ada yang sampai sekarang, Gus, saya ini setiap mau 41 hari lupa, ketiduran, nggak baca katanya. Nasib. Nah gitu ya, pokoknya ini di istiqomah. Fa'in madad, mau sampean kalau sudah memilih mana yang paling mudah, maka istiqomahkan. Ya, istiqomahkan. Karena berdoa dan berzikir itu atas bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sampean kalau bisa zikir selama 100 istighfar atau sholawat setiap hari selama 100 kali, selama itu tiap hari sampean itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang kalau sampean pengen tahu tandanya manusia itu ditolong oleh Allah, asal tiap hari dia zikir pasti ditolong Allah. Pasti dia akan mendapat bantuan dari Allah. Oh iya, sampean ibu-ibu sama, masak ya baca istighfar, masak ya baca sholat, ngulek sambel ya baca, bisa. Ndak harus habis sholat terus serius, ndak. Sambil kerja ya bisa sholawatan, bisa istighfar. Nah ini bukti kalau sampean tiap hari bisa zikir, menyebut Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Ini bukti bahwa kita telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa ma dzakartahu illa bibirrihi wa ma a'radta anhu illa bisatwatihi wa qahrihi. Wa ma dzakartahu, maka tidak ada zikir ya, illa bibirrihi, kecuali atas kebaikan Allah kepadamu. Jadi bukti kalau Allah itu baik kepadamu, itu bukti mulut kita ini dimudahkan untuk berzikir. Itu bukti kalau Allah cinta kepada kita. Standar. Kalau sampean pengen tahu bahwa sebenarnya Allah ini mencintai saya apa enggak, standarnya kalau sampean tiap hari zikir berarti Allah cinta. Udah ndak usah ngitung yang lain. Kalau sampean itu tiap hari zikir, itu berarti Allah cinta. Maka itu tanda cinta Allah kepada kita itu kalau mulut kita mudah menyebut nama Allah. Udah itu standarnya gampang. Kalau pengen tahu cinta apa enggaknya, maka tidak ada zikir itu kecuali atas kebaikan Allah. Wa ma'arabta in anhu illa bisatwatihi. Wa ma'arabta lan ora mengusiro anhu saking Allah illa bisatwatihi, angin kelawan ngelindihaken Allah, maksudnya mengalahkan. Maka dan tidak akan kamu tidak akan berpaling ya, tidak akan berpaling dari zikir ya, kecuali karena mengalahkan dan paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampean tidak zikir ya memang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok sampean zikir berarti tanda cintanya Allah kepada kita.
kita. Standarnya gampang. Kalau sampean pokoknya gampang mengucapkan nama Allah, itu berarti kita dicintai oleh Allah. Sudah, maka istighfar 100 kali, sholawat 100, istiqomah sampai mati. Fa'mal mongko ngamalo sira wajtahid lan nemen-nemeni sira. Fal ghaflatu mongko utawi lali fil amali ing dalam amal khairun iku luwih bagus min ghaflati saking utawa timbang lali anhu saking amal. Fa'mal maka dari itu bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Karena apa? Karena lupa beramal itu lebih baik daripada lupa meninggalkan amal. Lupa beramal itu lebih baik daripada lupa meninggalkan amal. Paham enggak ini? Jadi sampean kalau beramal bersungguh-sungguh, serius. Gini loh, sampean itu kalau pokoknya saya sholat, jangan begitu, jangan. Serius. Sholat ya serius, jangan pokoknya saya sholat. Enggak, kalau sekali sampean beramal itu yang serius. Karena keseriusan itu yang menjadikan turunnya rahmat Allah kepada kita. Sampai nyari uang aja serius ya. Nah, pokoknya serius. Benar-benar niatnya sungguh, enggak sampingan, tidak sampingan. Karena apa? Karena lupa beramal, sampai lupa beramal itu lebih baik daripada lupa meninggalkan amal. Lupa meninggalkan amal. Terus apa saja? Yang satu, taruh ya. Taruh khalat zahitin. Jam 10 udah cepetnya. Itu ya, pokoknya saya ingat yang saya ulangi lagi, umur 40 tahun, umur krusial. Bagi yang Reza ini belum umur 40 ya. Kalau 40 kok begini-begini aja ya, standar ya manggungnya ya standar begini ya. Sudah naik, sudah mentok, sudah mau masuk Jakarta itu sudah agak susah lagi ya. Jadi mumpung belum umur 40 tahun, serius sih. Istiqomah yang mana? Sampai mau istiqomah yang mana? Bismillah. Kalau enggak nanti ya begitu-begitu aja. Kalau nggak percaya tanya yang sudah lewat umur 40 tahun. Siapa? Yaitu Ustaz Yusuf, itu udah lewat 40 tahun. Tanya aja. Ya begini-begini aja sudah. Sementok muter ya di situ aja. Panggilan tahlil ya itu aja udah. Ya loh, Anda mau agak naik kelas kabupaten susah sudah. Sementok itu. Nah itu sudah lewat, sudah lewat. Maka yang sudah lewat serius sekarang. Yang sudah lewat 40 tahun serius. Biar apa? Rahmat Allah tuh. Maka tadi kalau beramal jangan seenaknya. Ya serius kalau beramal. Sholat ya serius. Puasa ya serius. Serius sih maksudnya niatnya ikhlas karena lillahi ta'ala, itu serius. Bukan kok terus saya mau sholat serius. Enggak begitu, enggak sih aneh-aneh padahal. Enggak, udah. Yang dimaksud serius itu niat sholatnya lillahi ta'ala, sedekahnya lillahi ta'ala. Itu serius, berarti menanjakan ini serius. Maka semoga yang belum 40 tahun nanti pas 40 tahun diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah lewat 40 tahun semoga tambah serius, tambah sregep, tambah istiqomah. Ya. Taruh halaka wallahu alam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.